akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan di pembelajaran 1. Kemarin kalian sudah mempelajari subtema 1 dan subtema 2. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan di sub 3 ini kalian akan mempelajari tentang pertumbuhan hewan. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Nah, anak-anak, setelah kalian amati, pada gambar tersebut ada hewan apa saja? Ada sapi, ada domba, ada kuda, ada badak, ada apa itu? Ada kerbau ya. Terus ada ayam, ada kelinci, ada burung, macam-macam hewan. Nah, ayam. Ayam itu awalnya dari telur ya. Nah, telur ayam menetas dan kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh dewasa dan menghasilkan telur kembali dan seterusnya seperti itu. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar, ayam itu merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam juga memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Nah, setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam akan bertambah besar. Nah, dari penjelasan tersebut, dapatkah kalian menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Jawabannya adalah unggas. Nah, unggas itu merupakan contoh hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam. Ada bebek, ada burung ya. Nah, itu merupakan yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ciri-ciri ayam. Paham ya anak-anak? Nah, yang kedua, tuliskan perbedaan yang terjadi pada ayam. Ini dia gambarnya. Perubahan yang terjadi pada ayam, perbedaannya yaitu dari telur kemudian menetas menjadi ayam kecil dan berubah menjadi anak ayam dan kembali lagi tumbuh menjadi ayam dewasa. Paham ya? Pertanyaan ketiga, faktor apakah yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Faktor apa saja anak-anak? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah yang pertama faktor makanan, yang kedua faktor minuman, yang ketiga adalah faktor suhu. Kenapa? Karena ayam tidak akan dapat hidup di udara yang dingin, apalagi sering hujan. Paham anak-anak sampai di sini? Sekarang, cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu untuk menggambar berbagai garis, seperti contoh berikut ini. Nah, di situ ada garis vertikal dan horizontal. Juga ada garis melengkung. Nah, kalian coba berlatih membuat garis horizontal, vertikal, dan garis melengkung. Nah, anak-anak, seperti yang kalian lihat pada gambar, di situ ada gambar lingkaran ya untuk membuat ayam. Awalnya kita membuat lingkaran, kemudian
menggambar leher ayam. Kemudian kita membuat kepala ayam dan kaki ayam, ya. Kemudian ada jambulnya, ada sayapnya, dan kemudian lengkap ada mata, ada paruh, ya. Kemudian yang terakhir itu kita kasih warna. Itu adalah gambar ayam dewasa. Nah, di sampingnya juga ada tahapan untuk membuat anak ayam. Yang pertama, kita membuat kepalanya dulu, kemudian badan, paruh, dan sampai lengkap seperti itu. Sekarang coba kalian praktikkan untuk membuat gambar tersebut. Ada anak ayam dan juga induk ayam. Kalian tulis di buku gambar kalian dan diberi warna ya terakhirnya ya. Nah, anak-anak, di situ ada gambar dan bacaan. Seperti yang kalian lihat pada gambar, Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kemudian, kedua ayam betina peliharaan Udin itu menghasilkan bertelur ya. Nah, masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Jadi Udin itu menyiapkan 2 kandang. Ada 2 kandang yang berbeda. Nah, yang satu untuk telur ayam betina yang pertama, yang satunya lagi untuk ayam betina yang kedua. Karena dua-duanya itu sama-sama bertelur dan masing-masing. Nah, itu adalah kandang ayam milik Udin. Nah, kalau satu ayam betina menghasilkan 10 butir ayam, berapa telur ayamkah yang dihasilkan oleh 2 ekor ayam betina? Jawabannya adalah 10 ditambah 10. Nah, karena satu ayam menghasilkan 10. Kalau 2 ayam berarti kan 10 ditambah 10. Hasilnya 20. Nah, kalau ditulis dalam bentuk perkalian itu adalah 2 dikalikan dengan 10. Karena 10-nya 2 kali ya, ada 2. Yang satu induk ayam menghasilkan 10, yang satunya lagi menghasilkan 10. Jadi 2 induk ayam menghasilkan 10 butir telur. Dan telurnya menetas menjadi anak ayam. Jadi kalau ditulis dalam bentuk perkalian adalah 2 dikali 10 sama dengan 20. Paham anak-anak? Terus ada soal lagi. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Jadi kalau satu kandangnya itu isinya 12 ekor. Berarti kalau 3 kandang berapa? Berarti 12 ditambah 12 ditambah 12 dijumlahkan bersusun ke bawah. Berapa hasilnya? 36. Kalau ditulis dalam bentuk perkalian bagaimana? Itu 12-nya ada berapa kali? Kandangnya ada berapa? Iya, kandangnya ada 3. Terus masing-masing ada 12. Berarti 3 dikalikan dengan 12. 3 dikali 12 hasilnya adalah 36 ya. Cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut adalah, nah seperti ini cara lainnya. 12 itu adalah hasil penjumlahan dari 10 ditambah 2. Nah, kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Karena ada 3 kandang ya kan. Jadi dikalikan 10 dikalikan dengan 3. 2 juga dikalikan dengan 3. Nah,
3 dikali 10 hasilnya 30. 3 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 6. Jadi kalau disusun ke bawah 30 ditambah 6 hasilnya adalah 36. Ini adalah cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, anak-anak, ini adalah soal perkalian dengan bilangan yang lebih besar ya. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut. 2 dikali 210 hasilnya berapa? Nah, sifat pertukaran perkaliannya yaitu 2 dikalikan dengan 120 atau sama dengan 120 dikalikan 2. Jadi bisa dibolak-balik. 2 dikali 210 atau 120 dikalikan dengan 2. Hasilnya sama saja. Nah, anak-anak, 210 itu adalah hasil penjumlahan dari 200 ditambahkan dengan 10 ditambahkan dengan 0, ya. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2 karena dikalikan dengan 2. 210 dikali 2 karena itu dijabarkan 200 ditambah 10 ditambah 0, maka masing-masing itu dikalikan dengan angka 2. 2 dikali 200 hasilnya 400. 2 dikalikan 10 hasilnya 20. 2 dikalikan 0 hasilnya 0. Kalau dijumlahkan adalah 420. Nah, anak-anak, ini ada salah satu cara yang paling gampang ya. Ini cara lainnya. Nih, yang pertama yang kalian kerjakan adalah disusun ke bawah ya. 210 dikalikan 2. Nah, untuk yang pertama yang ditulis di belakang sini adalah 2 dikalikan 0. Nah, bilangan yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Berarti 0 ditaruh di bawahnya 2 ya, lurus dengan barisan satuan yang di belakang 0 ya. Terus yang kedua, 2 dikalikan dengan 1. Hasilnya 2. Maka 2 ditulis berjejer dengan angka 1 di bawah itu. Ada di nilai puluhan. Dan yang terakhir 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. Nah, 4 itu jejer di bawahnya ratusan, di bawahnya 2 ya. Jadi hasil perkaliannya adalah 420. Nah, anak-anak, Bu Eka akan mencontohkan bagaimana cara menghitung perkalian dengan cara bersusun ke bawah. Nah, anak-anak, kalau kemarin kita belajar penjumlahan dan pengurangan, maka di subtema 3 kali ini kita akan mempelajari perkalian bersusun, ya. Ini merupakan contoh perkalian dengan cara bersusun ke bawah. Disimak ya. Nah, ada soal 220 dikalikan dengan 4. Jawabannya berapa? Jadi kita susun ke bawah seperti ini. 4 harus lurus dengan angka 0. Harus lurus dengan angka belakang ya. Tidak boleh 4 ditaruh di depan sini. Harus di belakang. 0 dikali 4 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena semua bilangan yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Jadi 0 dikalikan 4 hasilnya adalah 0 ya. Nah, terus setelah ini 0 dikali 4 ya, sudah ya, hasilnya adalah 0.
Nah, setelah itu bagaimana? Langkah kedua adalah 4 dikalikan 2. Jadi kita maju ke depan. Jadi gini, ya. Kalau yang pertama itu yang ditulis di sini adalah 4 dikali 0. Maka sekarang yang ditulis di sebelah sini adalah 4 dikalikan 2. Jadi kita maju ke sini. 4 dikalikan 2. 4-nya 2 kali. Berarti 4 kalau 4-nya 2 kali, 4 ditambah 4 berapa? 8. Jadi 4 dikali 2 itu hasilnya 8. Kita tulis di sebelah sini. Di depannya 0. Nah, kemudian setelah dari 2 ini kita lanjut ke 2 yang di depan. Jadi 4 itu juga dikalikan ke 2. 4 dikalikan 2 yang ada di depan. Berarti 4 dikali 2 sama dengan yang ini. 4-nya 2 kali. Berarti 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Jadi 220 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 880. Kita tulis di sebelah sini. Nah, paham sampai di sini anak-anak? Nah, sekarang soal kedua. Di sini Bu Eka menyiapkan 3 soal, ya. 321 dikalikan 2. Berarti langkah pertama kita berangkat dari mana? Kita berangkat dari 2. 2 dikalikan dengan berapa? Apa dengan 2 duluan? Apa dengan 3 duluan? Nah, urutannya adalah dengan 1 dulu. Jadi kita dari sini dulu. 2 dikalikan dengan 1. Hasilnya berapa? 2. Ya. Terus kemudian kita lanjut ke depannya. 2 dikalikan 2. Berapa 2 dikalikan 2? 4. Terus kemudian kita lanjut ke depannya lagi. 2 dikalikan dengan 3. 2 dikalikan 3 berapa? 2-nya ada 3. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 6 ya. Jadi 321 dikalikan 2 hasilnya adalah 642. Lanjut nomor 3. 310 dikalikan 2 hasilnya berapa? Kita susun ke bawah. Berangkat lagi dari 2. Dari sini kita berangkatnya. 2 dikalikan 0. Bilangan yang dikalikan 0 akan menghasilkan nilai 0. Jadi 2 dikalikan 0 sama dengan 0. Terus 2 dikalikan 1 hasilnya adalah 2. Ya. 2 dikalikan 3 hasilnya adalah berapa? 2-nya 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 berapa? 2 dikali 2, 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 6. Paham sampai di sini anak-anak? Paham ya? Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, kalian kerjakan soal latihan berikut ini. Disusun ke bawah boleh, dengan cara yang di depan yang Bu Eka jelaskan juga boleh. Baik anak-anak, untuk pembelajaran 1 kali ini Ibu Eka cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.